Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Kajian kita kali ini adalah hikmah ke-8 dari kitab Al-Hikam karya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innaha ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaika." Hikmahnya panjang tapi bisa diperpendek. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu kepadamu, membuka jalan ma'rifat kepadamu, fala tubari ma'aha in qalla amaluka, maka tidaklah peduli, tidaklah menghiraukan soal amal-amalmu itu sedikit, in qalla amaluka, fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membukakan bagimu pintu ma'rifat kecuali Dia, Allah, yang menginginkan mengenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Tidakkah engkau ketahui bahwa ma'rifat itu semata-mata adalah pemberian karunia Allah kepadamu? Wal a'malu anta muhdiha ilaihi, sedangkan amal perbuatanmu adalah hadiah daripadamu. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Maka coba dibandingkan, di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu. Disederhanakan begini, seorang yang ditakdir ma'rifat kepada Allah itu ada yang satu, dia yang menginginkan. Yang kedua, Allah yang menginginkan. Kalau orang yang seorang salik, seorang murid ingin ma'rifat kepada Allah, maka dia akan melakukan berbagai macam ibadah, berbagai macam amal, berbagai macam usaha agar dia bisa mengenal Allah. Maka kemungkinan usahanya banyak. Setelah subuh wiritan ini, setelah duha baca ini, dan seterusnya dan seterusnya. Karena yang dia inginkan adalah ma'rifat kepada Allah. Dia yang ingin. Yang kedua, ma'rifat itu bukan atas keinginan orang itu, tapi Allah yang menginginkan memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut. Maka sekalipun orang itu amalnya tidak banyak, bisa saja orang tersebut langsung ma'rifat kepada Allah. Sederhananya begini, kalau kita menginginkan sowan kepada seorang yang sangat agung, maka mungkin proses-prosesnya kita lalui, mengirim surat dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang agung itu misalnya kiai yang menginginkan memanggil kita, maka berbeda. Sekarang itu kita dapat orang yang terkenal. Contoh sederhana. Ada seorang yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu seorang yang pekerjaannya menjaga tubuh seorang perempuan. Suatu saat Hatim Al-Asam itu saat menjaga toko datang seorang perempuan, dan tiba-tiba perempuan itu kentut
di depannya Hatim. Hatim Al-Asam kemudian menjaga perasaan perempuan itu, lantas perempuan itu biar tidak malu, Hatim pura-pura tuli, maka Hatim disebut Al-Asam. Gara-gara Hatim pura-pura tuli sehingga perempuan itu kemudian tidak malu, saat itu juga Allah membuka pintu ma'rifat kepada Hatim. Yang kedua, ada pengalaman pribadi. Suatu saat atas mengisi pengajian di sebuah tempat oleh seorang waliullah. Waktu itu saya hanya menerangkan tentang keutamaan zikir la ilaha illallah. Selesai pengajian saya pulang. begitu saya pulang, ternyata keesokan harinya cucu dari yang di Hauli itu datang ke rumah menemui Abah. Kemudian dia bilang, "Wahai Kiai, mohon Kiai tanggung jawab. Karena sejak mendengar kalimat la ilaha illallah semalam, adik kami ini sudah tidak bisa menahan zikirnya terus menerus. Jadi zikirnya itu tanpa diusahakan berjalan sendiri. La ilaha illallah tanpa bisa dihentikan. Padahal si anak ini tidak banyak amalnya." Kemudian saya tersenyum. Biasanya orang-orang yang dibukakan pintu ma'rifat kepada Allah itu salah satunya adalah aba'uhum sulaha. Bapaknya adalah orang-orang soleh, leluhurnya adalah wali-walinya Allah. Jadi Abah ulangi, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah itu jalannya dua. Ada jalan orang yang menginginkan sehingga dia melakukan ibadah itu bisa lama sesuai dengan takdir Allah. Bisa saja dia 1 tahun, 2 tahun setelah melakukan wirid-wirid itu baru dia ma'rifat kepada Allah, sesuai dengan takdirnya Allah juga. Tapi dia telah berusaha keras dengan amal-amal. Yang kedua, ada orang yang amalnya sedikit, tidak banyak amalnya, tapi Allah menginginkan memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut. Maka sekalipun amal orang ini sedikit, dia bisa ma'rifat seketika. Makanya kemudian ada kata-kata alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Apakah kamu tidak tahu bahwa kemakrifatan itu Allah yang menghendaki kepadamu? Wal a'malu anta muhdiha ilaihi, sedangkan amal-amal ibadah itu kamu yang menghadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika, di mana letak perbandingannya antara pemberian Allah berupa makrifat dan amalmu yang diberikan kepada Allah? Tentu enggak sebanding, lebih tinggi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah meremehkan orang-orang yang kelihatannya amalnya kecil. Banyak sekali orang-orang yang amalnya sedikit, tapi kemudian Allah mentakdir dia mendapatkan makrifat kepada Allah. Biasanya orang yang seperti itu, satu, dia tidak menyakiti orang lain, dia menjaga perasaan orang lain, dia memuliakan orang lain, bahkan mungkin dia bukan pada orang, tapi kepada hewan. Kita kan pernah mendengar cerita, ada seorang seorang pelacur datang dari bekerja, di tengah jalan kemudian dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Karena rasa sayangnya kepada hamba, kepada makhluk Allah yang lain itu, Allah membukakan kepada dia pintu ma'rifat, dia kemudian bertobat dan menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah. Mudah-mudahan kita ditakdir bisa ma'rifat kepada Allah. Beruntunglah kita yang sekalipun kita belum ma'rifat, tapi kita sudah berusaha untuk mengenal Allah, maka yakin suatu saat kita akan ditakdir ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ma'rifat sederhana itu gampang, nak.
Orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang merasakan kalau dirinya itu dilihat oleh Allah. Itu sudah makrifat paling bawah. Jadi dia merasa malu karena dia kenal bahwa Allah melihat dirinya dalam setiap keadaan dan kondisi. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah berkumpul dan dikumpulkan dengan orang-orang yang makrifat kepada Allah, dan suatu saat kita juga ditakdir bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.